Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat ya dan mabruk kepada Ustaz Ahsan Fathani karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya seorang putri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya putri yang salehah, berbakti kepada kedua orang tua. Fadilah Aisyah Humairah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang salehah, dijadikan berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan termasuk mengikuti Siti Aisyah Humairah. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW di dalam Islam selalu memperhatikan wanita, sehingga seorang wanita itu dijaga oleh ayahnya, dijaga oleh saudaranya, dijaga oleh suaminya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika seorang itu dikasih 2 orang putri ya, antum sudah 2 nah, ya, kalau seorang itu dikasih 2 orang anak perempuan, kemudian dia mendidiknya, kemudian dia mengajarinya dengan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga baginya. Di riwayat yang lain dikatakan barang siapa yang dia sabar terhadap seorang putri atau 2 orang putri, atau seorang itu sabar ngeladeni anak perempuannya, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga. Dan barang siapa yang dikasih seorang putri oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu mendidiknya, kemudian tidak membedakan dengan anak lakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepadanya. Ya, sampai barang siapa ya, sampai seorang janda kalau seandainya dia itu tidak menikah lagi disebabkan karena ngopeni 2 anak perempuannya atau saudarinya ya, maka dia akan dekat bersama Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat ya. Ini termasuk fadilahnya seorang wanita ya. Jadi kita jangan seperti jahiliyah ya, terkadang wah saya pengennya laki selanang ya, kalau ndak lanang wis ndak bahagia ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menetapkan sesuatu untuk kita kecuali itu yang terbaik ya. Sehingga dikasih laki alhamdulillah, dikasih perempuan alhamdulillah, dan semuanya itu memiliki fadilahnya masing-masing. Ketika seorang wanita itu baru mau keluar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bayi tersebut, ukhruji, keluarlah engkau, wa ana aunun li abik, dan aku akan membantu ayahmu. Tapi kalau seandainya bayinya itu laki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ukhruj wa anta aunun li abik, kamu keluar dan kamu akan membantu orang tuamu ya. Ini salah satunya daripada fadilahnya seorang memiliki 2 anak perempuan ya. Semoga Ustaz Hasan nanti bisa menikahkan ya, mendidiknya, menikahkannya dengan anak yang soleh dan menjadikan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Alhamdulillah biasanya di malam ini malam Ahad ya, kita biasanya membaca hadis, maka insyaallah kita pindah di sini pembacaan hadis daripada kitab Jawahir Lu'lu'iyah atau Arba'in Nawawiyah. Al-haditsu sampai ke hadis yang ke-7, an-nasihah imaduddin.
nasihat itu adalah tiang agama. Artinya ketika seorang itu meninggalkan nasihat, ya, maka akan terjadi musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika seorang sudah tidak menasihati lagi, ketika seorang sudah tidak peduli lagi, ketika seorang itu melihat maksiat di depannya seakan-akan sesuatu yang biasa, ya, maka itu bisa menjadi bencana, ya. Karena maksiat itu kalau seandainya dilakukan sembunyi-sembunyi tidak memberikan bahaya kecuali kepada pelakunya saja. Tapi kalau seandainya maksiat itu dilaksanakan terang-terangan, maka bahayanya itu akan menimpa setiap orang yang menyaksikannya dan tidak mengingkarinya. Jadi balaknya itu lebih besar, ya. Kemudian an-nasihah, ketika seseorang itu berusaha untuk, ya, menasihati saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti satu katanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 1 tahun ibadah untuk satu kata. Ya, jadi kita berusaha nasihati teman kita, kita berusaha untuk ngajak teman kita kepada kebaikan, satu kata, ya, bukan cuma satu kalimat. Kalau satu kalimat itu mencangkup beberapa kata, tapi satu katanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ibadah. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya nasihat imaduddin, nasihat itu adalah tiang agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu sepenuhnya adalah nasihat. Inti daripada agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Qala lillah, ya, nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li rasulihi, untuk lillahi wa li kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa li rasulihi, untuk rasulnya. Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin dan kaum manusia secara umum. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah, ya, ini salah satu sahabat yang sangat agung, Tamim bin Aus Ad-Dari, ya. Kunna bi Abi Ruqayyah allati hiya bintuh, ya. Beliau itu memiliki julukan Abi Ruqayyah, ya. Kunyah itu ketika seseorang itu dijuluki dengan diawali dengan abi atau umi, ya, seperti Abu Hurairah, itu namanya kunyah. Ada lakab itu julukan. Lakab sama kunyah berbeda. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kunyah Abul Qasim, ya. Akan tapi lakab beliau, julukan beliau salah satunya Al-Amin, Asy-Syafi', Al-Musyaffa, ya, itu bisa menjadi julukan. Akan tapi kalau seandainya kunyah, maka suatu julukan yang diawali dengan ab atau ya. Abu Bakar atau Ummu Abdillah dan lain sebagainya daripada kunyah, ya. Kunyahnya beliau adalah Abi Ruqayyah, ya, dan biasanya seseorang itu dikunyahkan dengan anak pertamanya, ya. Anak pertamanya ini berarti anak pertamanya Ruqayyah, maka beliau dikatakan Abi Ruqayyah. Nah, setelah sana anak pertamanya Fatimah, berarti Abu Fatimah. Bapak Fatimah. Li'annahu lam yulad lahu ghairaha, karena Tamim bin Aus Ad-Dari tidak memiliki anak kecuali Ruqayyah. Wa qila lahu ad-Dari nisbatan ila jaddi Dar bin Hani, wa qila ila mudhi yuqalu lahu Daraini. Ad-Dari itu salah satu nama kakek beliau, ya, sehingga dijuluki Ad-Dari. Dulu di Hadramut ada seorang, ya, memiliki nama Muhammad bin Tahir, ya, maka kami kira itu termasuk sayyid, ya. Ternyata
jidnya yang namanya Thohir ini dari Pati, Jawa Tengah. Tapi karena orang Arab itu selalu menisbahkan, ini siapa lah, ini tidak punya bangsa, tidak punya marga, jidmu siapa, namanya Thohir, ya sudah dilarikan Muhammad bin Thohir, ya. Jadi dilarikan kepada nama kakeknya supaya orang tahu ini Muhammad yang mana. Ya, karena di Arab itu nama itu sama semua ya, ya Muhammad, ya Abdurrahman, ya Zain, ya Ali, ya itu aja. Sehingga kalau seandainya KTP itu nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, ya, karena biasanya ngasih nama cuma satu, biasanya Ali misalkan. Ali siapa ini? Ali banyak, Ali bin Fulan, Ali bin Fulan juga banyak, maka dilanjut lagi ke kakeknya, Ali bin Fulan ya. Kemudian biasanya dinaikkan ke kakeknya, biasanya kakek yang paling mulia atau yang paling terkenal dengan alimnya atau paling terkenal dengan kesolehannya, ya. Ini beliau Ad-Dari, salah satu kakek beliau ada yang namanya Ad-Dar bin Hani. Aslama radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi sanah tis'a minal hijrah. Beliau Ad-Dari ini masuk Islam ketika tahun 9 daripada hijrah. Wa kana min masyahiril sahabah wa afadilihim. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal dan juga termasuk sahabat yang paling afdal. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga ikut perang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahib din wa qiyam wa qiraah. Beliau ini termasuk seorang yang memiliki agama yang kuat, ya, selalu qiyamul lail dan selalu membaca Al-Qur'an. Kana yakhtimul Qur'ana fi raq'ah. Dari saking hebatnya beliau itu menghatamkan Al-Qur'an di dalam satu rakaat, ya, satu kali rakaat, ya, baru belum selesai, ya. Sholat biasanya kita 2 rakaat, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Rakaat kedua qul huwallahu ahad lagi. Ini termasuk sahabat yang paling mulia. Beliau menghatamkan Al-Qur'an di dalam satu rakaat, ya. Wa rubbama kana yuraddidul ayat wahida al-laila kulluhu ila sabah. Dan terkadang beliau ini mengulang-ulang satu ayat dari malam sampai terbit fajar, ya, satu ayat diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang. Dan biasanya kalau seandainya seorang itu sudah, ya, mengulang-ulang, dia itu memiliki kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan setiap diulang itu memiliki makna yang baru, ya. Dan setiap diulang dapat makna baru lagi, diulang dapat makna baru lagi. Maka sering kita dapati para guru-guru kita kalau seandainya mereka itu membaca tafsir, terkadang ayat itu diulangi lagi, maka muncul makna baru lagi, karena mukjizat Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Dan beliau ini juga termasuk seorang yang pertama kali, ya, menerangi masjid, ya. Beliau itu yang pertama kali, apa kalau seandainya di Jawa itu dulu apa itu namanya, minyak apa, tindir, teplok, nah teplok gitu. Nah ini Tamim bin Aus ini yang juga pertama kali bawa satu wadah isinya itu, ya, cahaya, ya, seperti api, ya, seperti teplok gitu. Nah, kemudian beliau itu juga sering membawanya ke masjid, ya. Beliau termasuk orang yang menerangi masjid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Tamim bin Aus, "Nawarta masajidana nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Wahai Tamim, kamu sudah menerangkan masjid kami, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kamu di dunia dan di akhirat, ya. Ama wallahi law kana li ibnah la ankahtukaha, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan apa? Demi Allah, kalau seandainya aku ini masih memiliki anak perempuan, niscaya aku akan nikahkan, ya, dia kepada kamu. Ya, ini
Termasuk apa? Termasuk kemuliaan Tamim bin Aus Ad-Dari. Rasulullah SAW pengen ngambil mantu beliau, ya. Kemudian ada seorang yang pinter, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anak punya anak perempuan dan aku akan nikahkan anak perempuanku kepada Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya. Orang ini pinter. Nabi Muhammad SAW aja kepingin ngambil mantu orang ini, ya. Tentunya ini orang yang spesial, ya. Orang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, saya nikahkan. Fazawwajahu iyyaha, kemudian dinikahkan kepada putrinya tersebut, ya. Wa min manaqibi radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatha anhu 'alal minbar qissatal jasasah wad dajjal. Termasuk, ya, manaqib beliau adalah Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang dialami oleh Tamim bin Aus Ad-Dari saat dia itu berjumpa jasasah sama berjumpa Dajjal, ya. Jadi satu-satunya sahabat yang bertemu Dajjal ini Tamim bin Aus Ad-Dari, ya. Nabi Muhammad SAW suatu hari mengumpulkan orang-orang sampai orang-orang itu kumpul. Kemudian Rasulullah SAW ya, sholat, ya, pas bertepatan dengan waktu sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW naik mimbar, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liyalzima kullu insanin musallah, ya. Hendaknya setiap orang itu tetap di tempatnya, ya. Rasulullah SAW ingin mengatakan sesuatu. Summa qala atadruna lima jama'tukum. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian tahu enggak kenapa aku mengumpulkan kalian di sini? Qalu Allah wa Rasul alam. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasul alam, ya Rasulullah, Allah alam. Qala wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi Allah saya tidak mengumpulkan kalian karena aku mengharap sesuatu atau aku ingin menakut-nakuti kalian. Walakin jama'tukum li'anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyya. Akan tapi aku kumpulkan kalian karena aku ingin menceritakan kisah Tamim bin Aus ini. Dia adalah seorang Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslam. Kemudian setelah itu dia datang, ya, ke Madinah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berbaiat kepada Nabi dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan wa faqa alladhi kuntu uhadditsukum bihi anil masih dajjal. Kemudian setelah itu dia menceritakan sebuah cerita kepadaku dan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian. Haddatsani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lahim wa judam, ya. Beliau menceritakan, katanya Rasulullah SAW menceritakan ada Tamim Ad-Dari ini, ya. Tamim Ad-Dari ini suatu waktu dia naik kapal, ya, bersama 30 orang, ya. Falaiba bihimul mawju syahran fil bahri, ya, fa arsalu ila jazirah. Kemudian di tengah-tengah laut ombak itu, ya, mengombang-ambing kapalnya sampai 1 bulan. Ya, mungkin belum ada mesin, ya. Jadi ketika ombak itu, ya, menerjang, ya, lari ke sana lari ke sini sampai 1 bulan, sampai kemudian dia itu melipir ke 1 pulau. Ya, sudah dekat 1 pulau, ya, karena sudah dekat akhirnya mengeluarkan kapal yang kecil lagi untuk ke jazirah tadi, ke pulau itu tadi. Fajalasu fi aqrabis safinah, ya. Fadakhalul jazirah falakiyatuhum dabah kabirah katsiratus sya'r, ya. Setelah masuk pulau itu, kemudian mereka mendapati ada 1 binatang yang melata yang sangat besar, yang bulunya sangat banyak. Dari saking banyak bulunya tidak ketahuan mana depannya mana belakangnya, ya. Saya tidak tahu ini apa. Dabah itu suatu yang melata, ya, atau faqalu wailak ma anta. Maka mereka ini bertanya, hei
kamu ini siapa? Qalat ana jassasa. Maka tadi itu binatang tadi itu mengatakan, aku adalah jassasa. Sumiyat bidzalika li tajassusihal akhbar. Dinamakan jassasa itu karena dia itu suka mengambil kabar. Jasus itu kalau sekarang itu apa? Mata-mata. Ya. Yang namanya jassasa. Taftishuha anha lid-dajjal. Artinya jassasa ini tugasnya apa? Tugasnya mencari kabar kemudian menyampaikan kepada Dajjal. Ya. Qalat ayyuhal qawm intaliqu ila hadzal rajul fid dir fa innahu ila khairikum bil aswaq. Ya. Maka jassasa itu mengatakan, wahai kelompok orang, kamu sekarang masuk ke sini. Sungguhnya ada yang sangat kangen dengan kalian. Ya. Qala falamma sammat lana rajulan fazi'na minha. Ya. Ketika dia itu menyebutkan seseorang, maka kami takut. Ya, kami mengira itu adalah syaitan. Fantalaqna. Maka kemudian kami cepat-cepat masuk. Ya. Ke yang tempat tadi diisyaratkan, fa idza fi a'dhamu insanin ra'aynahu khuluqan wa ashadhu wathaqan. Maka kami dapati di dalamnya ada seseorang yang sangat tinggi, sangat kekar ya. Majmu'ah yadahu ila unuki, yang mana orang tersebut dalam keadaan tangannya itu terikat di lehernya. Ya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, ya. Kemudian antara rukbah dengkul lututnya sama ka'ab bukan tumit mata kakinya itu dirantai dengan rantai daripada besi. Qulna wailak ma anta. Maka para Tamim Ad-Dari itu mengatakan, kamu ini siapa? Qala qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Ya. Maka orang tadi mengatakan, kalian ini sudah mampu untuk mencari kabar tentang aku. Sekarang kabari aku siapa itu kalian. Qalu nahnu unasun minal Arab raqibna fi safinatin bahriyatin fala'iba binal mawju syahran fadakhalna al-jazirah. Kami ini sekelompok orang daripada bangsa Arab. Kami naik kapal kemudian kami terombang-ambing dengan ombak sampai selama 1 bulan. Fadakhalna al-jazirah. Maka kemudian sampai ke pulau ini. Falakiyatna dabah kathira sya'ar. Kemudian kami berjumpa tadi sama binatang yang sangat banyak bulunya itu tadi. Qalat annal jassasah, dia mengatakan dia adalah jassasah. Dia mengatakan, masuklah kamu ke sini, maka kami itu langsung datang kepada kamu. Qalu fa akhbiruni an nakhlin bisan hal tasmur qulna na'am. Kemudian ini Dajjal ini bertanya tentang tanda-tanda kapan dia mau keluar. Ya, maka dia tanya tentang kebun di Bisan. Ya. Nah, salah satu kebun di Syam. Syam itu Urdun atau Jordan, Syria, Palestina, itu termasuk negeri Syam. Ya. Bisan, apakah pohon kurmanya itu sudah berbuah? Maka dijawab, ya sudah. Qala ama innaha yushiku alla tathmur. Kemudian Dajjal mengatakan, sebentar lagi pohon tersebut tidak akan berbuah. Ya, itu tanda-tanda dia mau keluar. Qala fa akhbiruni an buhairatin tibriyah hal fiha ma. Kalau begitu kasih tahu aku tentang lautan Bihriyah. Ya, apakah di situ ada air? Qulna hiya katsiratul ma. Maka mereka menjawab, ya, dia banyak sekali airnya. Qala inna ma'ha yushiku an yadhhab. Sebentar lagi airnya itu akan habis. Ya. Qala fa akhbirni an ainin zughar. Ya. Kalau begitu kasih tahu aku kabar tentang mata air zughar. Hal fil ainil ma? Apakah di mata air itu sudah mengeluarkan air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain? Dan apakah orang penduduk segitu mereka itu bercocok tanam mengambil daripada mata air tersebut? Qulna na'am. Ya, mereka mengatakan, ya, benar. Hiya katsiratul ma, dia airnya banyak.
wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan penduduk sekitar itu bercocok tanam menggunakan air tersebut. Qala akhbirni an nabiyil amin ma fa'al. Setelah itu Dajjal bertanya, kalau begitu kabari aku tentang Nabi al-Amin, apa yang diperbuat, ya. Qulna qad kharaja min Makkah wa nazala bi Yathrib. Ya, Nabi akhir zaman sudah keluar diawali daripada Mekah, kemudian sekarang tinggal di Madinah. Qala aqatalahul Arab. Kemudian Dajjal bertanya, apakah orang Arab itu memerangi beliau? Qulna na'am. Ya. Qala kaifa sana'a bihim? Ya. Bagaimana, apa yang diperlakukan Nabi terhadap mereka, orang-orang yang memusuhi Nabi? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi min al-arab wa ata'uhu. Ya, maka kami kabarkan bahwasanya ada sekelompok orang-orang Arab yang kemudian membela beliau, kemudian taat kepada beliau. Qala amma inna dzalika khairun lahum an yuti'uhu. Sesungguhnya baik untuk mereka kalau seandainya mereka itu taat kepada Nabi. Ini Dajjal ini pun nasihati. Nasihati kita harus taat sama Nabi. Ya, lebih baik bagi kalian. Ini Dajjal yang ngomong. Wa inni mukhbirukum anni. Ya, sekarang kamu sudah ngasih tahu aku kabar-kabar itu, sekarang aku ngasih tahu kepada kalian, ini anal masih, sesungguhnya aku ini masih. Ya, masih itu apa? Seorang yamsahul ard, yang meratakan bumi. Ya, yamsah itu meratakan. Al-masih yang meratakan bumi. Ya, tidak ada jadi meratakan bumi cuma di dalam waktu yang sangat singkat. Itu Dajjal. Wa inni yushiku an yu'dhana li fil khuruj. Ya, dan sebentar lagi aku diizinkan untuk keluar. Ya, berarti sudah nunggu dari kapan ya? Ya, ini sudah 1400 ya. 1400. Fa akhruja ya fa asira fil ard. Ya, sebentar lagi saya akan diizinkan keluar, saya akan keluar, kemudian saya akan keliling dunia. Fala atu qaryah illa habattuha fi arba'ini lailah. Maka saya tidak akan biarkan satu desa pun kecuali saya akan habiskan di dalam 40 malam, ya, dihancurkan semuanya. Ghaira Makkah wa Taibah. Akan tapi saya tidak bisa masuk dua kota Mekah sama Madinah. Huma mahrumatani alayya. Dua kota tersebut aku dilarang, tidak bisa masuk ke situ. Ai mamnu' min dukhulihima kiltahuma. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki dua kota mulia itu tadi. Sehingga semuanya akan keluar, dan Dajjal itu mempunyai istana di luar Madinah sama di luar Mekah. Nanti semuanya orang yang tidak ada imannya, orang-orang yang waliyadzubillah, dia akan keluar daripada Mekah dan Madinah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kasih izin Dajjal untuk masuk Mekah dan masuk Madinah. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sultan. Ya, setiap aku, kata Dajjal, setiap aku ingin masuk dua kota tersebut, maka aku dapati ada seorang malaikat, ya, yang sudah siap menghunuskan pedangnya kepadaku. Ya. Yasudduni anhuma, yang mencegahku untuk masuk ke dua kota tersebut. Wa inna ala kullin naqabin tariqin minhuma, dan setiap kota atau setiap jalan itu semuanya dijaga oleh malaikat. Ya, malaikah yahrusunahuma. Ya, malaikat-malaikat itu menjaga dua kota suci ini, Mekah dan Madinah. Wa ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makhsaratihi fil minbar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengetuk dengan tongkatnya, wa qala hadza Thaibah, hadza Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah. Ini adalah Thaibah, ya, Madinah, ini adalah Madinah, ini adalah Madinah. Ala hal kuntu haddatsukum dzalik? Qalu na'am. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah aku sudah menceritakan kamu perihal Masih Dajjal ini? Mereka mengatakan ya, benar. Ya, ini cerita daripada Nabi Muhammad SAW menceritakan Tamim bin Aus Ad-Dari. Setelah ketemu Dajjal, langsung dia
taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima nasihatnya Dajjal. Ya, kamu kalau misalkan ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada kamu langsung datang ke Madinah, ya, langsung beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tahu semuanya di setiap peristiwa, sehingga tidak ada fitnah di atas muka bumi ini melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan semuanya. Ya, menceritakan siapa yang menyebarkan fitnah, siapa yang menghidupkan fitnah, fitnahnya ini dimulai dari siapa, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Ya, dari awal mula sampai mau kiamat dijelaskan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa tugas kita? Kalau kita ini dengar Dajjal kayaknya takut, ya. Wah, ini piye ini Dajjal, sedangkan kita ini tinggalnya di Solo, ya. Solo ya masuki Dajjal. Solo ini kotanya cilik, tidak sampai 40 hari sudah habis. Ya. Tapi ya, ketika kita ini membicarakan Dajjal, ketika kita membicarakan bahwasanya sebentar lagi akan turun Imam Mahdi dan lain sebagainya daripada akhir zaman, ya, para salafun saleh ini tidak menganjurkan apa-apa kecuali ya menganjurkan kegiatan kita sehari-hari, daripada salat, daripada ngaji, daripada taklim. Ya, tidak ada yang mempersiapkan apa untuk megang pedangnya atau megang, tidak ada. Kenapa? Karena nanti pasukannya Imam Mahdi itu dipilih daripada orang-orang min khiyar, orang-orang terbaik daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kesalihannya, daripada ketakwaannya, daripada ilmunya. Karena berkat orang-orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan peperangan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, sholatmu itu dijaga, meskipun Mahdius, kamu tetap harus sholatnya yang dijaga. Tidak usah kemana-mana, ikuti syariat Nabi Muhammad. Karena nanti pasukannya Imam Mahdi itu hanya beberapa orang saja, kebanyakan orang masih tidak mempercayai bahwasanya itu Imam Mahdi. Ya, jadi kalau seandainya kita ini punya guru enak, ya, apa kata guru kita, sudah manut, karena mereka itu yang tahu siapa Imam Mahdi sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada fitnah Masih Dajjal. Ya, itu kita harus baca doanya. Ya, doanya di setiap tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu dibaca terus setiap tasahud akhir. Jangan lupa itu. Jangan nanti pas kenalan sama Dajjal bingung, kamu tidak baca dari sekarang. Ya, wa min a'udzubika min adzabil qabr, azab kubur. Ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, dan aku minta perlindungan ya Allah daripada fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah daripada fitnahnya Masih Dajjal. Itu dibaca terus setiap tasyahud akhir, dan itu yang diwanti-wanti atau yang diajarkan sama guru kita. Sehingga Habib Umar itu punya kitab Dzakhirah Musyarrafah, kitab yang diajarkan untuk anak-anak kecil. Ya, salah satunya ada doa di tasyahud akhir yang dibaca supaya dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur saudara kita Ustadzuna Ustadz Ahsan Fatani. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya, diberikan futuh di dalam ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anaknya anak saleh salihah, menjadikan anaknya mengikuti para salafun saleh. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan tempat ini, dikasih keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan cahaya yang menerangi kegelapan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu
orang-orang yang membantu tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong ya Ustaz Ahsan Fadlan di dalam dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong setiap orang yang menolong dakwah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, mengikuti daripada orang-orang yang di belakang Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.